Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik kita pada hari ini Rabu 16 September 2020. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita, Ibu tanyakan dulu bagaimana kabar kalian. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Dan tetap semangat untuk belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Nah, sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita, Ibu ajak kalian bersama-sama kita nyanyikan dulu lagu yang kemarin Ibu share melalui video, yaitu Jalan Serta Yesus. Masih ingat kan anak-anak? Ya, bagus. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Ya, baik anak-anak. Mudah-mudahan sudah semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, kita lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini ya masih tema yang sama ya, yaitu tentang Yesus Kristus dengan subtema percakapan dengan Nikodemus. Ya, percakapan dengan Nikodemus. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, ya, dengan pembelajaran kita ini diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai perwujudan ajaran dan karya Yesus. Dan juga menjelaskan cara hidup sebagai manusia yang baru. Ya. Kemudian bisa menjelaskan juga arti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Ya, jadi itu inti tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran kita. Ya, seperti yang kalian lihat dalam gambar yang Ibu kirim ini, itu ada beberapa contoh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, atau bisa dikatakan hidup sebagai manusia lama. Ya, hidup sebagai manusia lama. Mungkin seperti kemarin Ibu tugaskan kalian, ada hubungannya dengan tugas yang kemarin, yaitu Ibu minta kalian menuliskan nasihat kepada teman kalian yang menyontek. Ya, Ibu membaca tugas yang kalian kirim itu banyak nasihat-nasihat yang bagus yang diberikan kepada teman-teman kalian yang suka menyontek. Nah, itu merupakan kebiasaan yang buruk ya anak-anak ya. Menyontek itu tidak baik. Baik dengan menyontek dengan cara melihat jawaban teman, ataupun dengan cara membawa kertas catatan dari rumah. Ya, dua-duanya itu tidak baik. Ya. Kemudian satu lagi ada gambar tentang anak yang berkelahi. Nah, ini juga perbuatan-perbuatan atau kebiasaan yang buruk.
Ya, itu kebiasaan yang buruk, yang tidak baik. Ya. Nah, selanjutnya untuk kalian lebih memahami tentang materi ini, kita akan baca dulu bacaan kitab suci yang diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Seperti biasa, bagi yang punya Alkitab ataupun kitab suci, kalian bisa buka Alkitab atau kitab suci kalian, dibuka di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Bagi yang tidak punya, kalau kalian punya bukunya, ya buku agama kita, pelajaran agama, bisa dibuka di halaman 49, ya, di halaman 49. Atau bagi yang tidak punya pun kalian bisa nanti membaca bersama dengan ibu lewat gambar yang ibu tampilkan atau slide yang ibu tampilkan ini. Baik, sudah siap anak-anak? Kita akan baca bersama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak,
Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, itulah bacaan kitab suci kita hari ini, ya, yang tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, apa yang mereka percakapkan adalah tentang sebenarnya kerajaan surga. Ya, Nana. Nah, dikatakan di sini bahwa Nikodemus itu adalah seorang, ya, dia sebenarnya seorang pemimpin Yahudi, ya, Nana, ya. Ya, dia seorang Farisi, ya, seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi tapi dia pemimpin agama Yahudi. Nah, dia seorang pemimpin agama, itu dia masih datang untuk bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, yang dia tidak mengerti anak-anak di situ adalah perkataan Yesus tentang bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali. Karena Yesus bilang bahwa seseorang bisa melihat kerajaan surga atau bisa masuk kerajaan surga kalau dia itu dilahirkan kembali. Nah, jadi yang dimaksudkan Yesus sebenarnya dengan dilahirkan kembali bukan seperti yang pertanyaan tadi Nikodemus tanya kepada Yesus, bagaimana seseorang kalau sudah tua masa dilahirkan kembali? Apakah dia akan masuk lagi ke rahim ibunya terus dilahirkan lagi? Bukan seperti itu. Ternyata yang dimaksudkan Yesus untuk dilahirkan kembali adalah bagaimana manusia itu bisa hidup sebagai manusia baru. Ya, atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti yang tadi pertama awal Ibu sudah memberikan contoh kepada kalian, itu adalah kebiasaan hidup manusia lama atau kebiasaan hidup kita atau anak-anak, ya, dalam hidup yang lama, yaitu hidup yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti contoh tadi ini Ibu perlihatkan, ya, yaitu nyontek, berkelahi dengan teman. Ada lagi juga lain, misalnya suka mengejek teman, menghina teman, tidak mematuhi perintah orang tua. Ya, itu adalah contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau disampaikan oleh Yesus bahwa anak-anak itu berarti hidup sebagai manusia lama. Atau manusia itu berarti hidup sebagai manusia lama. Nah, setelah percakapan dengan Nikodemus, ini kita lihat yang disampaikan oleh Yesus tentang bagaimana dilahirkan kembali. Yaitu berarti kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, atau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik jika kita mau masuk kerajaan surga. Nah, itu yang dikatakan hidup sebagai manusia baru. Ya, bukan dilahirkan kembali dengan kata seperti Nikodemus. Waduh, berarti masuk lagi ke rahim ibunya terus nanti lahir lagi jadi bayi. Bukan. Tetapi artinya bahwa kita hidup, ya, hidup kembali sebagai manusia baru. Ya, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, dengan meninggalkan kehidupan kita yang dulu. Jadi kita rubah untuk kehidupan kita yang baru, yaitu hidup sebagai manusia yang baru. Seperti contoh di gambar yang Ibu tampilkan ini, bagaimana sih Bu hidup sebagai manusia yang baru? Ya, ada beberapa contoh. Yang pertama seperti kalian lihat, bagaimana kalian mau membantu teman yang jatuh, ya. Itu merupakan sifat yang baik, ya, kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena ada teman kita yang kalau lihat temannya jatuh, bukannya ditolongin, malah disorakin, malah diketawain. Nah, itu tidak baik ya anak-anak, ya. Jadi kalau kita lihat teman yang jatuh atau teman yang sedang susah, maka kita harus menolongnya, bukan mengejeknya, ya,
bukan menyorakinya ya, seolah-olah itu suatu hal yang mungkin kalian anggap senang, padahal teman kita itu sedang susah, sedang kesakitan ya anak-anak, itu nggak baik. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua kita lihat seorang anak kecil yang memberikan sedekah kepada pengemis tua di pinggir jalan. Nah, itu merupakan contoh hidup sebagai manusia baru ya. Mungkin selama ini kita sama pengemis mungkin pelit ya, nggak mau memberi, atau misalnya juga tidak mempedulikan kepada pengemis-pengemis yang memang butuh bantuan kita. Nah, berarti kalau kita dikatakan harus hidup sebagai manusia baru, hidup dengan kebiasaan yang baik, maka kita berubah. Kita berikan sedikit ya uang kita, kalau memang kita punya kelebihan, kita bagi kepada sesama kita sedekahkan ya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga, ada dua orang yang awalnya mereka itu saling bermusuhan atau saling berkelahi. Tetapi dengan mau jadi hidup sebagai manusia baru, mereka saling memaafkan ya. Dengan berjabat tangan itu mereka saling memaafkan. Tuh, seperti itu. Jadi kalau dulunya mungkin kalau kalian disakiti teman, kalau kalian mungkin marah sama teman tuh kalian nggak mau, maafin dong, enggak, aku nggak mau maafin. Ya, ke teman ngomongnya gitu. Ya, saya nggak mau, saya marah. Bahkan ada yang kadang-kala ibu dengar, aku dendam, aku benci gitu. Seperti itu, nggak baik ya anak-anak. Ya, kita harus menjadi manusia yang baru, yaitu salah satunya dengan harus mau memaafkan jika ada teman kita yang melakukan kesalahan. Ya, kalau dia meminta maaf, kita harus memaafkan. Kalaupun sebenarnya dia tidak minta maaf, ya kita harus juga maafkan. Ya, karena ya Yesus mengajarkan seperti itu kepada kita untuk bisa memaafkan. Ya, bahkan dalam Alkitab atau kitab suci mungkin kalian nanti bisa cari ya di kitab suci Perjanjian Baru ada perkataan Yesus yang ditanyakan, berapa kali sih kita harus memaafkan orang lain? Yesus berkata 7 kali 7 kali 7. Jadi banyak kali, atau dengan kata lain tidak ada batasnya. Ya, kita harus bisa memaafkan terus kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, seperti itu. Itu kalau kita mau hidup sebagai manusia baru. Nah, orang pun yang melakukan kesalahan juga harus mau menerima kesalahannya. Dengan cara apa? Meminta maaf. Ya, meminta maaf kepada temannya atau kepada orang yang sudah dia lakukan kesalahan. Ya, itu berarti dia juga hidup sebagai manusia baru. Tapi kalau sudah salah, terus masih juga sombong, nggak mau minta maaf, nggak merasa dirinya salah, itu juga tidak baik anak-anak. Berarti dia masih hidup sebagai manusia lama atau masih dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya anak-anak. Nah, kemudian yang gambar terakhir adalah itu anak yang sedang belajar. Ya, seperti gambar kebiasaan buruk kita yang pertama yang kita lihat tadi di depan. Nah, ya, karena tidak mau belajar, akhirnya menyontek. Ya, bisa dengan melihat jawaban teman, bisa juga dengan membawa catatan dari rumah. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau hidup sebagai manusia lama. Ya. Kalau mau jadi hidup dengan sebagai manusia baru atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka ubahlah itu. Ya, yang biasanya nyontek karena nggak mau belajar, belajarlah. Ya, seperti gambar yang kalian lihat di gambar keempat. Ya, belajarlah sebelum kalian ulangan. Ya, bisa belajar bersama dengan orang tua. Sama seperti sekarang kan kalian belajar di rumah, ada orang tua mendampingi, tidak apa-apa. Ya, tetapi jangan menyontek karena itu tidak baik. Hasil dari belajar kalian, mau nilainya berapa, itu patut disyukuri. Dan ibu lebih bangga loh kepada anak yang belajar sendiri, walaupun nilainya 60 atau 70, ibu lebih senang.
dibandingkan dengan anak yang dapat nilai 100 tetapi nyontek, hasil nyontek atau juga hasil dari dibantu, ya, dibantu mungkin oleh orang lain. Nah, sebenarnya itu tidak baik juga, ya. Jadi belajarlah kalian untuk bisa belajar sendiri, ya. Bantuan, namanya juga bantuan, berarti kan hanya membantu sedikit, bukan semuanya dibantu. Misalnya ada soal PS 10 nomor, semuanya dikerjain oleh mamanya atau papanya. Ya nggak boleh. Tapi kalau mungkin dibantu sedikit-sedikit ya masih, istilah kata, masih ada, ibu kasih toleransi lah, masih ada kewajaran. Tetapi tadi ibu tekankan, ibu sangat bangga, lebih bangga kepada anak yang mengerjakan sendiri walaupun nilainya mungkin sedikit kurang memuaskan, tidak masalah. Tetapi berarti kalian jujur, ya, jujur dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian buat, seperti itu. Ya, anak-anak. Nah, inilah pembelajaran kita tentang bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kerajaan Allah. Jadi sekali lagi ya, ibu tekankan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk bisa hidup sebagai manusia baru. Dengan kata lain, manusia baru yang di sini maksudnya adalah dengan mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, atau mau dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau kalian masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau tidak baik, berarti kalian masih hidup sebagai manusia lama. Ya, kalau hidup sebagai manusia lama berarti hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena seperti dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau kalian bisa hidup sebagai manusia baru, maka kalian akan masuk kerajaan atau melihat kerajaan surga. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, ibu tanya, siapa yang gak mau masuk surga? Nah, berarti semuanya pengen masuk surga kan? Ya, kalau semuanya pengen masuk surga berarti kita harus hidup sebagai manusia baru, yaitu manusia-manusia yang mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini sedikit penjelasan dari ibu ya anak-anak tentang pelajaran kita hari ini tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti biasa ya, di akhir pelajaran ibu memberikan tugas yaitu berupa catatan untuk ditulis di buku catatan. Bu, kok catat lagi? Ya iya nak, supaya nanti kalau kalian ulangan, kalian punya materi yang bisa dipelajari ya. Dan juga untuk catatan ini juga ibu sering kok masih memberikan waktu kepada kalian. Jadi ada yang ngirimnya besok bukan hari ini, ibu masih terima ya. Jadi masih ibu kasih kelonggaran waktu kok ya. Asal jangan lupa setelah dicatat dikirim ya, dikirim kepada ibu. Kenapa harus dikirim anak-anak? Karena itu sebagai bukti bahwa kalian mencatat. Kalau misalnya kalian tidak mencatat, ya ibu kan kalau nggak dikirim ya takutnya nanti kalian tidak catat. Nanti pas mau ulangan atau sebentar lagi kita akan PTS, maka kalian tidak punya catatannya ya. Jadi tetap harus dicatat ya anak-anak, ditulis di buku catatan. Kemudian setelah catatan, tugas berikutnya yaitu seperti biasa mengerjakan PS di buku PS. Ya anak-anak, seperti tadi ibu katakan, kerjakan PS-nya ya di buku PS dengan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Semua pertanyaan-pertanyaan atau soal yang ada di PS ini, jawabannya ada di materi yang ibu sampaikan. Ada juga dicatatkan, di catatan. Jadi tolong kalian baca catatannya, kalian baca materinya, itu dengan baik supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Sehingga semuanya bisa
dapat nilai yang memuaskan. Ya, baik anak-anak, pelajaran kita untuk pelajaran agama hari ini sampai di sini anak-anak. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian, makan makanan bergizi, dan jika keluar harus memakai masker walaupun hanya bermain sepeda dengan teman ya anak-anak. Dan jangan lupa jaga jarak ya. Jadi pada waktu main sepeda jangan deket-deket, ada jaraknya juga ya anak-anak. Kemudian jika sampai di rumah jangan lupa mencuci tangan ya. Kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan ibu guru dan bapak guru ya. Ya baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, seperti biasa kita akan akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala karunia dan berkat-Mu, sehingga sampai hari ini kami masih boleh mengikuti pembelajaran dengan guru kami. Kiranya Bapa, Kau berkati kami, Kau berikan kami semangat untuk tetap belajar dengan baik walaupun saat ini kami hanya belajar dari rumah. Bapa, kami mohon juga kiranya Engkau menolong kami di saat pandemi ini. Kiranya Kau berikan kami selalu kesehatan baik jasmani dan rohani. Kau lindungi kami dari virus yang ada saat ini. Dan jika Kau berkenan ya Bapa, Kau mengakhiri pandemi ini ya Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas, dapat sekolah lagi seperti dulu, berkumpul dengan teman-teman kami, dan juga bertemu dengan guru-guru kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tapi Ibu akan mengingatkan yaitu bahwa nanti Ibu akan mengadakan pertemuan virtual dengan kalian melalui Zoom ya. Nanti akan Ibu kasih jadwalnya kapan ya, akan di-share oleh wali kelas kalian, dan Ibu berharap kalian semua bisa mengikuti kegiatan Zoom itu, karena kegiatan itu nanti Ibu akan membahas materi-materi kita yang sudah kita pelajari, dan di situ kalian bisa bertanya kalau ada misalnya yang kurang jelas ya anak-anak. Ya mudah-mudahan tadi seperti Ibu bilang, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Baik. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Semoga kita selalu semangat ya. Dah.